Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel YouTube Aldino Kamarudin Santoso. Bersama saya lagi, ya karena memang saya MC sekaligus pemilik YouTube-nya. Oke, dalam kesempatan kali ini saya ingat pernah memberikan tugas proyek semester yang lalu karena kebetulan ditinggal banyak banyak tambahan di kuliah, ada pendidikan profesi guru. Jadi saya banyak meninggalkan tugas proyek ke para siswa semester lalu dan beberapa di antaranya ini menurut saya sangat amazing, luar biasa, incredible, di luar nalar gitu kan. Sehingga saya ingat sekali tugas-tugas mereka itu seperti apa yang memang punya nilai yang berbeda, maksudnya nilai tambah yang dibanding beberapa di antaranya. Dan oke, jadi tidak terkecuali dalam mapel yang kebetulan saya ampu di semester ini dan kemarin itu adalah PPKN untuk semua kelas atau semua jenjang dari kelas 10, 11, 12. Ternyata bisa mapel PPKN ini dibuat dengan proyek sehingga anak-anak bisa mengerjakan sesuatu yang terkait dengan materi PPKN itu kan. Kebetulan babnya waktu itu adalah karena masih kelas 10, jadi babnya adalah tentang Pancasila. Selama satu semester para siswa ini hanya mengulik Pancasila terus mulai dari awal mula pembentukan atau perumusan Pancasila yaitu yang dirumuskan oleh Bung Karno dan beberapa perumus yang lainnya. Kebetulan waktu itu yang lagi rapat sampai akhirnya terumuslah atau tercetuslah Pancasila yang sampai sekarang kita pakai gitu kan. Dan yang paling utama yang menjadi topiknya adalah bagaimana penerapan sila-sila dalam Pancasila itu dalam keseharian, tantangan permasalahan sampai anak-anak menemukan solusi dari setiap permasalahan itu. Dan itu saya buat dalam bentuk proyek, dan proyek ini menurut buku paket atau buku panduannya itu sebenarnya adalah komik ya, atau kalau nggak salah cerita bergambar gitu kan. Dan dari situ saya berpikir bahwa iya, kalau mungkin semua anak-anak itu mayoritas bisa gambar itu kan. Siapa tahu ada anak yang bakatnya bukan di gambar tapi main video. Oke. Maka dari itu saya buat bahwa proyek ini boleh bikin video gitu kan. Atau dia nggak jago bikin video, minimal PowerPoint atau presentasi lah. Presentasi dengan slide gitu kan. Ya oke, akhirnya dalam bentuk PowerPoint itu juga ada yang menggunakan PowerPoint. Atau poster gitu kan, karena sekarang ini sudah banyak aplikasi untuk desain yang mudah, murah, gratis gitu kan. Tidak perlu install software, mungkin zaman kalau saya dulu sekolah itu adalah Adobe Photoshop atau Corel Draw yang harusnya berbayar gitu kan. Nah sekarang pakai Canva udah bisa gratis, udah bisa pakai template ribuan atau banyaklah template untuk tinggal diisi tulisan dan gambar yang diinginkan. Dan ternyata beberapa juga menggunakan poster sebagai media proyek untuk penerapan atau implementasi dari sila-sila Pancasila itu kan. Dan anak-anak memilih satu sila berapa atau semuanya juga boleh dibahas berikut permasalahan dan solusinya. Ada juga yang menggunakan acuan film. Jadi kebetulan waktu itu ada yang menggunakan film. Dan ini satu yang unik karena karya ini bebas. Jadi intinya proyek tentang penerapan sila-sila Pancasila sehingga saya bebaskan bahwa mungkin ada yang bisa buat lagu, ada yang bisa buat puisi, buat cerita atau mungkin mereka membuat suatu karangan gitu kan, cerpen atau novel juga boleh gitu kan. Dan satu yang menarik ini ada yang saya ingat sampai sekarang yaitu adalah membuat lukisan, coy. Lukisan. Wow. Ini kan kalau di pelajaran mapel itu adalah seni budaya, itu bikin lukisan itu pasti butuh teorinya, teori pakai alat lukis lah, atau mungkin medianya apa, terus aliran-aliran atau genrenya apa, dan ini nggak diajarin melukis, ternyata kalau salah satu kelompok ini menggunakan lukisan sebagai media implementasi nilai-nilai Pancasila. Saya sangat waktu itu amazing dan wow. Dan akhirnya saya dokumentasikan waktu mereka maju, saya foto dan lukisannya diberikan ke saya dan akan saya tunjukkan ke kalian penikmat YouTube saya. Itu adalah ini. Nggak kelihatan ya? Oke, agak mundur dikit. Nah, ini adalah lukisannya. Wow, ini lukisannya mungkin berbau agak horor gitu ya. Dari tampilannya serem dan suram. Ini adalah kalau nggak salah penerapan sila Pancasila keberapa ini? Kalau nggak
nggak salah kelima kalau nggak salah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan juga kalau nggak salah ada kemanusiaan yang adil dan beradab juga ada kalau nggak salah. Oke, ini pakai media apa nih namanya, kanvas dan cat minyak apa cat air, intinya pakai cat dan sedikit berbau horor. Dan ini saya taruh di ruangan saya, di ruangan di lab komputer. Malam-malam juga ada dia, dan saya ya karena saya mengapresiasi banget, jadi saya bawa ini adalah karya siswa yang luar biasa. Mau saya pajang tapi nanti malah nakut-nakutin yang masuk ruangan. Jadi saya biarkan aja. Tapi ini punya makna ya. Dan makna itu dijelaskan kelompoknya ini waktu mereka maju. Oke. Kelompoknya ini dipimpin oleh Siti Kaila dari kelas 10 AKC 2 atau Asisten Keperawatan dan Caregiver 2 tahun ajaran 2022-2023. Siti Kaila ini kalau nggak salah waktu itu sama Felicia sama ya Debbie kalau nggak salah. Ya pokoknya satu kelompoknya Siti Kaila ini, yang garap ini katanya Siti Kailan. Mereka menjelaskan bahwa ini adalah tiga wajah, tiga muka, yang mana yang terdepan ini sosok yang polos. Dia dibisiki oleh satu ini kan, satu lagi yang di kiri ini, dan ada sisi serigala di sisi yang sini. Sisi serigala ini. Jadi apa ya? Pengaruh gitu kan. Ada pengaruh ini sangat luar biasa sekali ya, pengaruh di entah kekuasaan, karena tadi kan keadilan sosial kan yang akhirnya jadi nggak adil karena dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif gitu kan. Terus ini ada juga, ini maksudnya adalah tubuh yang digerogoti gitu kan, ini ada tulang rusuk yang kelihatan gitu kan, ini artinya tubuh yang digerogoti, yang mungkin dimaksudkan adalah tubuh sang idealis atau sang orang yang masih polos ini digerogoti, perlahan mulai digerogoti oleh kerakusan, ketidakadilan, atau mungkin memihak salah satu kepentingan tertentu dan sebagainya. Ini luar biasa menurut saya, sangat apa ya, di era sekarang yang mana sudah banyak teknologi canggih, digital gitu kan, pilih yang cepat. Ini kenapa kok malah milih lukisan yang manual gitu, yang lama, ribet, dan wow, jadi gitu loh karyanya gitu. Sesuatu yang bisa dinikmati ya, ya terlepas dari saya kurang, maksudnya untuk nilai seninya yang mendalam mungkin saya nggak, tapi ini udah suatu lompatan yang luar biasa. Saya nggak pernah menemukan lagi suruh bikin proyek bebas, bikin lukisan gitu kan. Rata-rata kalau disuruh proyek bebas ya pilih video gitu kan, gampang, tinggal ngerekam, edit, pakai CapCut, pakai template, ya atau Canva tadi kan. Ini lukisan men. Ini ngelukis pakai cat minyak, cat air, ini butuh modal, dan modalnya itu ya jelas nggak sedikit karena harus beli peralatan, dan belum lagi ini kalau salah kayak mana, kalau ketumpahan cat gimana. Tapi ternyata ini berhasil dan luar biasa, ini punya makna, dan anak-anak sudah berani main simbolik-simbolik atau main apa ya, kalau di dalam dunia film itu kayak punya layer-layer atau punya lapisan-lapisan, sehingga ini kalau ditonton sekilas mungkin orang kurang ngerti ini tentang apa, tapi kalau didalami lagi, oh ternyata si wanita yang utama ini punya dipengaruhi oleh kiri kanan, dan ini wajahnya agak seperti serigala, yang menunjukkan serigala itu kan sosok yang ya dikatakan bisa jadi simbol yang buruk bagi beberapa paham gitu. Maksudnya kayak manusia adalah serigala ketika memangsa misalkan semacam itulah. Intinya ini gambar yang buruk di belakang, di depan orang yang masih polos dan akan digerogoti perlahan, sehingga ini terjadi mungkin chaos ini. Nah, ini kalau nggak salah merah ini melambangkan kekacauan, dan ini catnya dibuat seperti ini akhirnya jadi kacau. Ini penuh simbolik ya, dan mungkin Siti mungkin bisa berkomentar lebih jelas karena mungkin saya salah interpretasi, karena waktu itu saya memperhatikan dia jelasin, cuma ya namanya ini udah beberapa bulan yang lalu, mungkin saya sedikit lupa ingat. Cuma oke, luar biasa Siti dan satu kelompoknya itu amazing, ini out of the box banget, ini bikin tugas proyek bebas itu. Padahal waktu itu saya cuma kebayang paling anak-anak bikin video kok, apa namanya, PowerPoint, paling poster lah gitulah. Ini lukisan. Oke, luar biasa Siti, pertahankan dan tingkatkan lagi kreativitasmu untuk di berbagai bidang, mungkin terutama di bidang keperawatan. Mungkin kamu akan bisa menjadi pelukis perawat handal. Misalkan perawat foto karya untuk
lab perawat supaya bagus, itu kan ada pajangan-pajangan lukisan, tapi jangan yang horor gini ya, mungkin maksudnya lukisan yang, indah sehingga orang lihat, "Wih, anak Skakes, anak Erlangga keren-keren, wah punya karya lukisan yang, mana sekarang ini, apa ya, agak jarang lah, anak muda yang secara umum ya, meminati dunia seni rupa atau seni budaya seperti ini. Ya kecuali anak SMK jurusan seni rupa ya jelas harus melukis kan, jelas harus menguasai seni ini kan. Tapi secara umum anak-anak remaja itu kan pasti sukanya yang cepet, estetik, eksotik, estetik, apa namanya, jedag-jedug, nah itu. Tapi ada loh yang ternyata anak-anak itu yang menggandrungi dunia seni lukis, dan menyalurkan isi hati, isi pikirannya, kritikan sosialnya, ini anak SMK kelas 10 sudah berani menyindir, mengkritik pemerintah, menyuarakan pendapat dalam bentuk karya lukisan, luar biasa, amazing. Jadi saya sangat apresiasi karya dari Siti Kaila ini, semoga bisa terus dikembangkan di kemudian hari. Terima kasih. Oke, baik. Itu aja, masih ada lagi konten-konten yang lainnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Silakan tuliskan kritik, saran, dan masukan apapun, konten tentang apa, silakan kirim di kolom komentar atau lewat sosial media saya, terbuka kurang lebih 24 jam, saya balas asalkan sempat. Dan memang mungkin akan saya pertimbangkan untuk next konten. Terima kasih yang sudah nonton, yang berikan like, subscribe, dan penonton setia konten saya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.